ini kuliner cafe yang dikelola oleh Bumdes Kelurahan Bangunjiwo untuk keperluan tugas. Pertanyaan yang pertama, apa nama dan latar belakang yang didirikan oleh cafe ini, Pak? Kalau nama kita yang pertama itu Kaji Gelem, kemudian berubah nama menjadi Sekar Mataram. Itu yang namanya gitu, nama kalau yang menjadi latar belakangnya karena memang untuk Bumkal sendiri ada tuntutan secara tidak langsung untuk bagaimana pendapatan kelurahan itu bertambah, pendapatan asli kelurahan gitu itu bertambahan. Kemudian kita menggunakan tanah kas yang ada, kemudianlah dibangun itu untuk wisata kuliner. Dan tempatnya pun kenapa kok kita ambil wisata kuliner itu kan tempatnya benar-benar di pinggir sawah, view-nya langsung sawah. Jadi ketika ada bagi masyarakat yang ingin datang membeli reservasi atau dan lain sebagainya, view-nya itu langsung sawah. Itu mungkin yang jadi latar belakang yang paling pokok kenapa kita membeli kuliner itu. Sejak kapan cafe ini sudah beroperasi, Pak? Oh, saya lupa ya tepatnya, tapi sudah 5 tahun lebih, 6 sampai 5 tahun. Nanti saya saya WA nanti terkait dengan kapan berdirinya dan lain-lainnya detailnya nanti saya kirimkan biar maksimal. Nanti sudah 5 tahun lah berjalan di Pak. Kalau di cafe ini peran Bumdes dalam usaha ini apa ya, Pak? Gimana, Pak? Kalau apa peran Bumdes dalam usaha ini? Oh iya, kalau yang jelas kafe ini kan miliknya Bumdes, jadi otomatis secara tidak langsung dari perencanaan, eksekusi di lapangan, melakukan evaluasi baik secara keuangan dan manajemen pekerja dan lain sebagainya, itu yang mengeksekusi Bumdes langsung. Jadi kafe ini melibatkan warga sekitar Bangunjiwo? Ya, kalau warga memang kita prioritas itu warga Bangunjiwo, dan di Sekar Mataram itu memang semua warga Bangunjiwo. Jadi tujuannya untuk ya mengurangi pengangguran lah, menambah mata pencaharian di Bangunjiwo. Kontribusi kafe terhadap pendapatan desa bagaimana, Pak? Kalau kontribusi untuk PAD itu bisa dibilang setiap tahunnya itu naik. Setiap tahunnya itu naik walaupun tidak banyak, cuma di atas 10 atau 11 juta itu pasti kita ada PAD-nya. Tantangan terbesar dari mengelola kafe yang dibuat oleh Bumdes ini? Kalau tantangan terbesar jelas pesaing bisnis itu sekarang kalau nanti atau besok atau malah sudah teman-teman ke Sekar Mataram kan samping-sampingnya itu sudah banyak kafe-kafe berdiri loh, fasilitas mereka juga mungkin lebih baik, kemudian mereka juga punya basic berbisnis atau berniaga seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan besarnya kalau itu. Kemudian kalau Bumdes sendiri kan khususnya yang kepala unit di wilayah Sekar Mataram itu kan memang bukan basicnya seorang pembisnis, jadi masih tahap belajar bagaimana merancang program, eksekusi dan yang itu ya istilahnya masih berdasarkan dengan apa yang mengalir lah Mbak, yang penting seperti itu. Itu sih kalau tantangan terbesarnya, kendala pun begitu. Kalau cara mempromosikannya biasanya lewat apa? Kalau mempromosikan kita sosial media jelas itu yang pertama. Kemudian yang paling ampuh nih sebetulnya ketika ada yang reservasi. Artinya kan nanti mereka juga kalau sekarang kan pasti pada buat story dan lain sebagainya tuh Mbak. Itu kan ya iklan secara gratis sebetulnya, iklan berjalan yang seperti itu promosinya. Apa harapan ke depan Bapak untuk kafe dan Bumdes yang ada di Kelurahan? Ya kalau harapan tentunya semoga unit Sekar Mataram yang bergerak di bidang kafe kuliner ini bisa tetap berjalan di tengah persaingan bisnis yang ada. Kemudian warga masyarakat pun juga mulai mengenal, mulai istilahnya
memanfaatkan Sekarang Mataram sebagai sarana untuk yang minimal untuk jajan, untuk reservasi dan yang lainnya, karena apa yang dari penghasilan dari Bungkal itu sendiri, kafe itu sendiri kan nanti juga kita serahkan kepada pemerintah kelurahan yang nantinya pemanfaatannya kan diberikan kepada masyarakat.